Pernah nggak sih lo ngerasa gaji lo udah lumayan, tapi entah kenapa tiap akhir bulan lo selalu ngos-ngosan. Udah kerja keras, lembur, naik pangkat, tapi rekening tetap kurus. Lo mulai nanya, gue salah di mana sih? Tenang bro, lo nggak sendiri. Banyak orang di usia 25-35 yang ngerasa hidupnya kayak gitu. Gaji naik, tapi beban juga naik. Dan parahnya, kadang kita nggak sadar kalau masalahnya bukan di jumlah gaji, tapi di cara lo ngelola dan mikir soal uang. Gue bikin video ini buat lo yang pengen ngerti. Kenapa sih gaji lo kerasa nggak pernah cukup? Apa aja kesalahan umum yang sering lo lakuin tanpa sadar? Dan gimana caranya ngerombak pola hidup lo biar lebih tenang, tanpa harus ngarep gaji naik dulu? Jangan buru-buru nyalahin ekonomi, sistem, atau atasan. Kadang, jawaban paling sakit justru datang dari kebiasaan lo sendiri. Dan di video ini, gue bakal bantu lo bongkar satu-satu, dengan cara yang gak ribet dan tetap bisa lo praktekin sekarang juga. Di segmen pertama nanti, kita bakal bahas jebakan pertama yang paling sering bikin gaji lo selalu kurang, padahal bukan salah gajinya. Tapi, sebelum kita masuk lebih dalam, gue pengen lo subscribe channel ini dulu, karena bisa jadi konten ini bukan cuma bantu lo, tapi juga bantu channel ini terus berkembang. Lu pernah ngerasa makin tahun makin banyak yang lo pengen beli? Dulu makan di warteg cukup, sekarang harus ngopi di kafe. Dulu handphone penting asal bisa WA, sekarang harus iPhone terbaru biar nggak malu nongol di story temen. Inilah yang disebut lifestyle inflation. Gaya hidup lo naik diam-diam, ngikutin penghasilan lo. Dan yang bikin serem, proses ini tuh nggak lo sadari. Lo ngerasa, wajar dong upgrade hidup, gue kan udah kerja keras. Tapi, upgrade-nya kadang nggak sebanding sama income-nya. Akhirnya, gaji naik, tapi tetap pas-pasan, bahkan makin ngos-ngosan. Contoh simple, gaji naik 1 juta, langganan Netflix plus Spotify plus nambah jatah nongkrong, sama dengan habis. Dulu naik motor cukup, sekarang nyicil mobil buat self-reward. Padahal bensin, parkir, servis, semua nambah beban. Kalau lo nggak sadar sama siklus ini, makin gede gaji lo, makin besar juga pengeluaran lo. Nggak akan ada titik cukup, karena yang lo kejar bukan kebutuhan, tapi validasi. Masalahnya gak cuma di gaya hidup bro. Kadang yang bikin bocor bukan cuma pengeluaran, tapi juga cara lo mindahin prioritas tanpa sadar. Kita bahas tuntas di segmen selanjutnya, biar lo makin ngerti kenapa gaji lo cepet banget menguap. Banyak orang mikir, uang gue habis karena pengeluaran banyak. Tapi kenyataannya, uang lo habis karena lo nggak punya prioritas yang jelas. Semua pengeluaran lo anggap penting, padahal enggak. Misalnya gini, ada orang yang gajinya 6 juta, tapi begitu terima gaji, langsung booking staycation, beli skincare baru, atau traktir teman. Niatnya, ngasih hadiah buat diri sendiri. Tapi giliran akhir bulan, nasi padang pun jadi terasa mewah. Masalahnya adalah, lo nggak ngatur, lo reaktif, lo nggak punya sistem. Dan kalau lo terus-terusan hidup kayak gitu, lo bakal selalu ada di mode bertahan, bukan berkembang. Yang lebih parah, banyak yang salah paham soal kebutuhan. Beli baju tiap bulan itu kebutuhan, nongkrong tiap weekend itu kebutuhan. Enggak bro, itu keinginan. Dan lo harus mulai bedain dua hal itu sebelum hidup lo makin acak. Lo bukan gak cukup duit, lo cuma belum kasih arah jelas ke duit lo mau dikemanain. Dan selama lo gak punya arah, lo bakal terus ngerasa kurang, seberapapun gaji lo sekarang. Coba lo pikir, gimana kalau ternyata beban finansial terbesar lo selama ini justru datang dari keputusan jangka panjang yang lo ambil secara impulsif? Di segmen selanjutnya, kita bakal bahas musuh dalam selimut, utang gaya hidup. Lo pikir lo bebas finansial karena nggak punya cicilan rumah?
Tapi lo masih nyicil HP, motor, barang elektronik, bahkan kadang ngutang buat liburan. Inilah yang disebut utang gaya hidup, jebakan paling halus yang bikin hidup lo berat tanpa lo sadar. Banyak orang bilang, kan cuma cicilan 300.000 per bulan, ringan. Tapi coba lo akumulasiin, ada cicilan HP, cicilan motor, pay later baju, belum lagi kartu kredit. Akhirnya lo kerja bukan buat hidup, tapi buat bayar-bayar masa lalu. Parahnya lagi, semua utang ini lo anggap normal karena semua orang juga ngelakuin. Tapi yang lo gak sadar, hidup lo jadi gak punya ruang buat gagal. Lo kehilangan fleksibilitas karena tiap bulan udah ada beban tetap yang harus dibayar. Dan ketika ada kondisi darurat, lo gak siap, hancur. Masalahnya bukan cuma soal nominal, tapi soal mindset. Banyak orang ngutang bukan karena nggak mampu beli, tapi karena pengen cepat punya. Mental ini yang bikin lo gak berkembang, karena lo selalu ngambil jalan pintas. Oke, lo udah sadar kebocoran dan jebakan utang. Tapi pertanyaan besar sekarang adalah, gimana caranya bangkit dan mulai atur ulang hidup finansial lo, meski kondisi lo sekarang masih pas-pasan? Kita bahas langkah nyatanya di segmen berikut. Lu nggak harus nunggu gaji 2 digit buat mulai merdeka dari tekanan finansial. Banyak orang nungguin kondisi ideal. Nanti deh kalau gaji gue udah naik baru mulai atur keuangan. Tapi kenyataannya, kalau mindset lo masih sama, gaji naik pun tetap bocor. Jadi gimana caranya bangkit dari kondisi sekarang? Pertama, lo harus mulai dengan catat semua pengeluaran. Serius, jangan ngira-ngira. Kebanyakan orang baru kaget ketika lihat betapa banyak duit hilang di hal kecil. Jajan random, top up e-wallet, bayar langganan yang nggak kepake. Kedua, lo bikin 3 pos utama, kebutuhan pokok, cicilan, dan tabungan atau investasi. Prioritaskan yang wajib. Kalau perlu, pakai sistem amplop digital. Begitu gajian, langsung pisahin sesuai pos. Ketiga, berani hidup lebih sederhana dari penghasilan lo sekarang. Ini bukan soal pelit, tapi soal ngasih ruang buat berkembang. Jangan malu kelihatan biasa aja, karena orang yang pamer biasanya justru yang paling kosong. Dan terakhir, cari tambahan penghasilan, sekecil apapun. Bisa lewat skill, jual jasa, atau bantu kerjaan sampingan. Jangan remehkan pendapatan kecil, karena akumulasi kecil-kecil itu yang nantinya bisa jadi fondasi kebebasan lo. Sekarang, lo udah punya fondasi finansial yang mulai stabil. Tapi ada satu hal lagi yang gak kalah penting, mental dan lingkungan. Bisa jadi, yang bikin lo stuck bukan duitnya, tapi pola pikir dan orang-orang sekitar lo. Kita bahas tuntas di segmen berikutnya. Stay tuned. Lo mungkin udah mulai benerin keuangan, udah ngurangin utang, mulai nabung, cari tambahan. Tapi satu hal yang sering dilupain, siapa aja orang-orang yang ada di sekitar lo. Coba lo pikir, apakah lo dikelilingi orang yang boros, suka pamer, dan nganggep utang itu wajar? Apakah teman-teman lo saling adu gaya, bukan saling dorong buat berkembang? Kalau iya, lo lagi di lingkaran yang ngeracunin mental lo pelan-pelan. Lingkungan kayak gini bikin lo ngerasa harus selalu ikut, harus punya barang yang sama, harus kelihatan sukses juga. Padahal, semua itu bikin lo makin jauh dari tujuan hidup lo sendiri. Dan bukan cuma itu, bisa jadi mental block lo sendiri yang nahan. Lo takut kelihatan gagal, lo ngerasa nggak pantas hidup enak. Lo mikir sukses itu cuma buat orang tertentu. Kalau lo nggak beresin ini, semua strategi keuangan pun cuma jadi teori. Karena akar masalahnya bukan di dompet, tapi di kepala. Mulai sekarang, berani pilih lingkungan yang sehat. Cari temen yang bisa dorong lo maju. Konsumsi konten yang kasih insight, bukan yang bikin insecure. Karena kalau lo gak ubah input, hasilnya pun bakal gitu-gitu aja. Kalau lo sampai di sini, berarti lo serius mau berubah. Gue salut. Jangan berhenti di nonton doang, mulai langkah kecil hari ini. Dan kalau konten ini ngebantu lo mikir ulang soal hidup dan utang,
Bintang, bantu juga channel ini berkembang dengan subscribe, like, dan share ke temen lo yang lagi butuh. Sampai ketemu di video selanjutnya bro, keep mikir dikit, biar hidup gak nyesel banyak.